Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Dalam kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyudan, Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Tuhan Yesus telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dan kenal betul pada Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus berkati dan kuduskan, sehingga apa yang ditaburkan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pertama Korintus 13 ayat 13 demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang melaksanakan firman Tuhan dari hari lepas hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul Kasih adalah napas kehidupan Kristen. Saudara-saudara kekasih Yesus, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya dan secara khusus dalam kehidupan kekristenan kita, kata kasih sudah sangat familiar. Bahkan kata kasih sudah menjadi kata yang biasa-biasa saja, seakan-akan kurang bermakna. Para ahli bahasa mengartikan kasih yang berarti perbuatan baik pada sesama atau berbuat baik pada sesama. Saudara-saudara kekasih Yesus, mari kita lihat dan pahami secara jernih makna kata kasih dari sudut pandang iman Kristen. Dalam pertama Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 8 ada tertulis makna kasih, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita atas ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Kemudian ditegaskan kembali dalam surat Galatia 5 ayat 22 sampai 23 bahwa kasih termasuk dalam 9 makna buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara kekasih Yesus, dari dua bacaan surat firman Tuhan ini memberikan makna kasih yang paling hakiki dalam kehidupan kekristenan kita, yang harus saya dan saudara-saudara lakukan dan hayati setiap saat. Rasul Paulus mengingatkan kepada saya dan saudara-saudara, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi, kalau kita telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus,
berdayakanlah kasih itu dalam setiap lakumu dengan kebenaran. Salah satu bentuk kasih yang spektakuler dan nyata yang Tuhan Allah buat bagi manusia dan dunia adalah apa yang difirmankan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang sempurna yang diberikan Allah kepada dunia ini, karena di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ada hidup dan segala berkat surgawi untuk kita manusia. Saudara-saudara kekasih Yesus, kasih hanya berasal dari Allah dan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Allah tidak hanya ingin percaya kepadanya, tetapi Dia juga ingin kita memiliki kasih dan mengasihinya seperti Dia sudah dan sedang mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus mau saya dan saudara-saudara memiliki kasih kepada Allah dan kasih yang kepada sesama manusia, sebagaimana yang telah saya dan saudara-saudara yakini dan ikrarkan dalam hukum kasih. Saudara-saudara kekasih Yesus, kasih itu harus benar-benar alamiah, tidak dalam rekayasa, tetapi muncul begitu saja dengan wajar, tulus dan murni adanya. Sebagai contoh konkret dapat kita baca dan lihat dalam Injil Lukas 10 ayat 25-37 tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, hati yang murni, tulus seperti inilah sebagai wujud nyata bagaimana kasih itu kita berdayakan dalam hidup kekristenan kita. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Tuhan pada Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara kekasih Yesus, menabur dosa mudah, semudah membalik telapak tangan. Tetapi menabur kasih itu teramat sukar dilakukan kalau bukan Tuhan Yesus Kristus dalam firman-Nya hidup dalam diri kita, kita tidak pernah akan sanggup menabur kasih. Kasih dunia lebih gampang, karena saudara-saudara dan saya menerima, maka memberi kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah kasih, berilah, maka kamu akan menerima. Hal ini ditegaskan dalam Injil Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara-saudara kekasih Yesus, Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang akan memberi, sehingga kita tidak perlu memperhitungkan pemberian kita kepada orang lain. Kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus selalu lebih besar daripada iman, pengharapan, atau sesuatu yang lain. Saudara-saudara kekasih Yesus, mari saya dan saudara-saudara kita miliki dan jadikan kasih sebagai nafas kehidupan kekristenan kita. Sehingga ketika kita menghadapi setiap persoalan kehidupan yang berat sekalipun, kita tidak goyah. Karena kasih adalah sebuah pemecahan yang tidak sanggup dilawan oleh semua persoalan hidup kita. Ketika saya dan saudara-saudara selalu menyertakan Tuhan Yesus Kristus dalam setiap persoalan hidup kita, niscaya kita akan memahami bahwa ada pelangi kasih tengah menanti saya dan saudara-saudara untuk menikmati keindahannya. Pujian kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Nya. Amin.